Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita tersadar bahwa begitu lancangnya kita tatkala melanggar syariat Islam? Pernahkah kita tersadar betapa seringnya kita melanggar aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita? Itu menunjukkan apa? Bahwasannya begitu minimnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang kita itu lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Janganlah kalian takut kepada manusia. Takutlah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang sangat agung yang harus dipegang teguh oleh setiap mukmin. Khasyatullah merupakan salah satu hal pokok yang bisa memudahkan seorang hamba untuk melakukan ketaatan, yang bisa mencegah seorang hamba untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa sama dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ia mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sama dengan semakin tinggi derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan beberapa nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salah satu sifat mereka. Apa itu? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka, yaitu para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Dan mereka, para anbiya, para mursalin, mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka memiliki ilmu ketakwaan yang luar biasa. Semakin takwa seseorang, maka akan dicerminkan dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sampai di situ. Khasyatullah merupakan salah satu tanda dari keilmuan seseorang. Semakin seseorang berilmu, semakin dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam ilmu dia terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dalam pula takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keilmuan seseorang bisa dicerminkan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai memuji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kaidah penting. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama. Hanya orang-orang yang berilmu. Mereka memiliki keilmuan yang luar biasa. Begitu luasnya ilmu yang mereka miliki. Mereka praktekkan ilmu yang mereka miliki. Salah satunya adalah mereka cerminkan dengan semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh mengherankan apabila ada orang yang mengaku-ngaku dia memiliki ilmu yang sangat dalam. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia duduk di majelis ta'lim. Namun sama sekali tidak ada penambahan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipertanyakan. Sekelas sahabat Al-Khalifatul Thaniyah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau terkenal dengan kemuliaan, keagungan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya ada seorang nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattab yang akan menjadi nabi. Beliau mendapatkan julukan, mendapatkan gelar Al-Faruq, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pada suatu ketika beliau pernah mengatakan, kalau seandainya ada suara dari langit yang mengatakan seluruh manusia pasti akan masuk surga kecuali hanya satu orang. Kata beliau, saya khawatir yang dimaksud satu orang tersebut adalah diri saya. Subhanallah. Perhatikan. Sahabat yang lain yang terkenal dengan banyaknya meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau di akhir hayatnya menangis. Beliau takut. Tapi yang beliau tangisi bukan karena beliau ingin berpisah dari kehidupan dunia, tidak. Beliau mengatakan, sungguhnya perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Namun bekal yang aku miliki ini sangat sedikit. Sedangkan aku tidak tahu bagaimana perjalanan akhirku, di mana tempat terakhirku, antara surga atau neraka. Aku tidak mengetahui hal tersebut. Perhatikan, subhanallah. Perkataan semisal ini, ucapan semisal ini mustahil bisa dilantunkan, bisa diucapkan, bisa dipraktekkan kecuali hanya bagi orang-orang yang memiliki khasyatullah yang sangat mendalam. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita menyadari hal tersebut, kita begitu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya kita memiliki Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung. Ketika kita sadar demikian, maka insya Allah hal tersebut bisa lebih mendorong kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah kita merasa diri kita adalah termasuk orang-orang yang bisa selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali kita merasa diri kita ini lebih hebat dibandingkan orang lain. Jangan pernah kita merasa diri kita adalah orang yang paling suci. Jangan pernah kita sekali-kali meremehkan orang lain, merasa diri kita lebih hebat, lebih berilmu, lebih pandai dalam melakukan hal-hal ibadah. Sekalipun itu adalah seorang pendosa.
Tidak boleh kita meremehkan orang lain sekalipun orang tersebut adalah pendosa. Karena ingat, pendosa dalam sekejap. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ia taufik dan hidayah, dalam sekejap ia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang soleh, dalam sekejap bisa berubah menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah. Maka jangan pernah kita meremehkan dosa seseorang. Jangan pernah kita merasa bangga terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa, oh diri saya adalah orang yang banyak melakukan ketaatan. Oh diri saya adalah orang yang hebat dan lain sebagainya. Tidak. Karena muslim yang cerdas, mukmin yang sejati tidak pernah memandang dirinya itu lebih dibandingkan orang lain. Tidak pernah memandang dirinya itu adalah termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Tidak. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih berani merasa aman dari makar ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, yang merasa aman dari makar ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Namun perlu diingat satu poin. Jangan sampai kita berputus asa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini kita harus menyeimbangkan antara ar-raja dan al-khauf. Kita harus menyeimbangkan antara rasa berharap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang hamba memiliki ketakutan yang berlebihan sampai-sampai seakan-akan na'udzubillah menafikan dan melupakan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut bisa menjuruskan seorang hamba ke dalam yang namanya keputusasaan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة